Taiwan atau bisa disebut sebagai Republik Tiongkok, merupakan sebuah entitas pemerintahan yang terletak di Asia Timur, mencakup Pulau Taiwan dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Pada tahun 1949, terjadi perang saudara di Tiongkok antara dua kelompok besar, Partai Nasionalis dan Partai Komunis. Perang ini berlangsung selama beberapa dekade, dengan konflik militer besar terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ketika Partai Nasionalis kalah, mereka melarikan diri ke Taiwan dan membentuk pemerintahan di sana. Sementara itu, Partai Komunis mengambil alih daratan utama dan membentuk negara baru yang disebut Republik Rakyat Tiongkok atau yang kita kenal sebagai Cina sekarang. Sejak saat itu, Taiwan memiliki pemerintahannya sendiri dan tidak lagi berada di bawah kendali pemerintahan daratan Tiongkok. Taiwan dikenal sebagai salah satu dari 4 macan Asia, karena keberhasilannya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak dekade 1960-an hingga 1990-an. Istilah ini merujuk pada 4 ekonomi Asia yang berkembang sangat cepat, yaitu Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura. Keempatnya berhasil mengubah diri dari wilayah agraris menjadi pusat industri dan teknologi dalam waktu relatif singkat. Pertumbuhan ekonomi Taiwan didorong oleh investasi di sektor manufaktur, terutama elektronik dan semikonduktor. Taiwan menjadi salah satu produsen terbesar komponen elektronik di dunia, dengan perusahaan seperti TSMC yang berperan penting dalam rantai pasokan global. Selain itu, pendidikan dan tenaga kerja yang terampil juga ikut menunjang keberhasilan Taiwan hingga kini. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Taiwan, seperti letak geografi, sosial, budaya, keindahan alam, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Taiwan terletak di Asia Timur, tepatnya di lepas pantai tenggara Tiongkok daratan. Pulau ini berada di sebelah barat daya Jepang, di sebelah utara Filipina, dan di timur laut Tiongkok Selatan. Selat Taiwan memisahkan pulau ini dari Provinsi Fujian di daratan utama Tiongkok, dengan jarak sekitar 180 km pada titik terdekat. Secara geografis, Taiwan berada di wilayah yang strategis di antara Samudra Pasifik dan daratan Asia, sehingga memiliki posisi penting dalam jalur pelayaran internasional. Luas wilayah Taiwan secara keseluruhan sekitar 36.200 km persegi. Sebagian besar wilayah ini terdiri dari pulau utama Taiwan, sementara sisanya merupakan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Kepulauan Penghu, Kinmen, dan Matsu. Pulau utama Taiwan memegang porsi terbesar dari total wilayah tersebut dan menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, serta populasi. Jumlah populasi Taiwan diperkirakan sekitar 23 juta jiwa. Angka ini menjadikan Taiwan sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi di dunia. Sebagian besar penduduk tinggal di wilayah barat Taiwan, terutama di kota-kota besar seperti Taipei, Taichung, dan Kaohsiung, di mana pusat ekonomi dan pendidikan berada. Mayoritas penduduk Taiwan berasal dari etnis Han, yang merupakan kelompok etnis terbesar di Tiongkok dan Asia Timur. Etnis Han terbagi menjadi beberapa subkelompok utama, yaitu Hoklo dan Hakka. Hoklo adalah kelompok terbesar dan keturunan imigran dari Provinsi Fujian, sementara Hakka juga berasal dari wilayah Tiongkok Selatan, tetapi memiliki bahasa dan tradisi yang sedikit berbeda. Selain kelompok Han, Taiwan juga memiliki kelompok masyarakat pribumi yang dikenal sebagai orang asli Taiwan atau suku Austronesia. Mereka adalah penduduk asli pulau ini yang sudah menetap sebelum kedatangan imigran Han. Kelompok ini terdiri dari berbagai suku dengan budaya yang beragam, dan sebagian besar tinggal di wilayah pegunungan atau pesisir timur Taiwan. Agama di Taiwan sangat beragam dan saling berhubungan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Agama yang paling banyak dianut adalah campuran antara Buddhisme, Taoisme, dan kepercayaan tradisional Tiongkok. Dalam praktiknya, banyak orang Taiwan menjalankan unsur-unsur dari ketiganya secara bersamaan, seperti bersembahyang di kuil, menghormati leluhur, dan merayakan berbagai upacara keagamaan. Selain itu,
Konfusianisme memiliki pengaruh besar dalam nilai-nilai budaya dan etika masyarakat, meskipun tidak selalu dianggap sebagai agama formal. Agama-agama ini membentuk dasar spiritual masyarakat Taiwan dan sangat terlihat dalam kehidupan sosial, perayaan, serta arsitektur kuil yang tersebar di seluruh pulau. Agama-agama lain juga hadir di Taiwan dalam jumlah lebih kecil, seperti Kristen dan Katolik. Ada juga komunitas kecil Muslim, terutama di kalangan imigran dan warga keturunan asing. Taiwan menjamin kebebasan beragama, dan hal ini tercermin dalam kehidupan masyarakat yang terbuka serta toleran terhadap berbagai kepercayaan. Bahasa resmi yang digunakan di Taiwan adalah Mandarin, yang dikenal secara lokal sebagai Guoyu, atau bahasa nasional. Bahasa ini digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, media, dan komunikasi formal sehari-hari. Aksara yang digunakan adalah aksara Tionghoa tradisional, berbeda dengan aksara sederhana yang digunakan di Tiongkok daratan. Selain Mandarin, banyak penduduk Taiwan juga menggunakan bahasa lokal seperti Hokkien Taiwan, yang dikenal sebagai Taiyu. Bahasa ini terutama digunakan oleh etnis Hoklo dan umum ditemui dalam percakapan sehari-hari, terutama di wilayah selatan dan dalam konteks budaya tradisional. Kehidupan masyarakat Taiwan sangat dipengaruhi oleh budaya Tionghoa yang berpadu dengan nilai-nilai modern. Masyarakat Taiwan dikenal disiplin, pekerja keras, dan sangat menghargai pendidikan. Sistem pendidikan di Taiwan sangat kompetitif dan menjadi prioritas utama bagi banyak keluarga. Anak-anak didorong untuk meraih prestasi akademik, dan tingkat melek huruf di Taiwan sangat tinggi. Di kota-kota besar seperti Taipei, kehidupan masyarakat berlangsung dengan ritme cepat, didukung oleh infrastruktur modern, transportasi publik yang efisien, dan teknologi tinggi. Namun, di daerah pedesaan, kehidupan berlangsung lebih santai dan tetap mempertahankan banyak tradisi lokal. Keluarga masih menjadi bagian penting dalam struktur sosial, meskipun pola hidup urban telah mengubah beberapa nilai tradisional. Masyarakat Taiwan juga terkenal ramah dan sopan, serta menjunjung tinggi etika dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan berpendapat dan demokrasi menjadi bagian penting dalam kehidupan publik. Berbagai kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan berjalan berdampingan, mencerminkan keberagaman dan toleransi yang tinggi. Masyarakat Taiwan biasanya bekerja di sektor industri dan teknologi. Banyak penduduk bekerja di pabrik elektronik, manufaktur, serta perusahaan berteknologi tinggi, mengingat Taiwan merupakan salah satu pusat industri semikonduktor dan perangkat elektronik global. Selain itu, sektor jasa seperti perhotelan, restoran, dan kesehatan juga menyerap banyak tenaga kerja. Banyak juga pekerja asing dari negara lain datang untuk bekerja di Taiwan. Bidang pekerjaan seperti pabrik, bangunan, dan perawatan rumah tangga banyak dibutuhkan di negara ini. Taiwan mengimpor pekerja dari berbagai negara, seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang tidak tercukupi oleh penduduk lokal. Tenaga kerja asing ini biasanya dipekerjakan dalam pekerjaan yang dianggap kurang diminati oleh warga Taiwan, seperti pekerjaan kasar dan pekerjaan rumah tangga. Pemerintah Taiwan melindungi maupun mengatur kehadiran tenaga kerja asing melalui kebijakan dan peraturan yang ketat, termasuk sistem kuota atau kontrak kerja. Tenaga kerja asing biasanya bekerja berdasarkan kontrak sementara dengan durasi tertentu, dan mereka memiliki hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebagai contoh, tenaga kerja Indonesia atau TKI di Taiwan umumnya bekerja di sektor informal seperti perawatan lansia dan asisten rumah tangga, serta di sektor formal seperti pabrik dan industri manufaktur. Mereka tinggal di Taiwan berdasarkan kontrak kerja resmi yang biasanya berdurasi 3 tahun dan dapat diperpanjang. Kehidupan TKI sangat bergantung pada jenis pekerjaan dan lokasi tempat mereka bekerja. Mereka yang bekerja di rumah tangga biasanya tinggal bersama majikan, sedangkan yang bekerja di pabrik tinggal di asrama atau tempat tinggal yang disediakan oleh perusahaan. Di sektor rumah tangga, TKI bertugas merawat orang lanjut usia, membersihkan rumah, memasak, dan menjalankan tugas-tugas sehari-hari lainnya. Sementara di sektor pabrik, mereka bekerja dalam bidang produksi barang elektronik, tekstil, atau komponen mesin.
Jam kerja bisa mencapai 8 hingga 12 jam per hari, dengan lembur tergantung pada kebutuhan tempat kerja. Meskipun pekerjaan ini berat, banyak TKI tetap bertahan karena penghasilan yang mereka dapatkan lebih tinggi dibandingkan jika bekerja di Indonesia. Kisaran gaji TKI di Taiwan bervariasi tergantung sektor. Untuk pekerja rumah tangga dan perawat lansia, gaji minimum bulanan sekitar 24.000 dolar Taiwan, berkisar antara 12 juta hingga 13 juta rupiah per bulan. Sementara itu, pekerja di sektor pabrik bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi per bulan, ditambah lembur jika tersedia. Sebagian besar TKI juga mendapatkan fasilitas makan dan tempat tinggal, meskipun kualitasnya berbeda-beda. Biaya hidup di Taiwan tergolong sedang, jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya di Asia. Harga kebutuhan sehari-hari seperti makanan, transportasi, dan tempat tinggal cukup terjangkau, terutama di luar kota-kota besar seperti Taipei. Makanan lokal dan transportasi umum seperti bus dan kereta api memiliki biaya yang relatif murah, sehingga memudahkan penduduk dan pendatang untuk beraktivitas tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Namun, biaya tempat tinggal di kota-kota besar seperti Taipei bisa cukup tinggi, terutama untuk sewa apartemen di pusat kota. Harga sewa apartemen di daerah strategis seringkali menjadi pengeluaran terbesar bagi penduduk. Di sisi lain, pilihan tempat tinggal di pinggiran kota atau daerah yang lebih kecil menawarkan harga yang bersahabat, tapi dengan kualitas yang lebih rendah. Selain itu, biaya utilitas seperti listrik, air, maupun internet juga cukup wajar dan tidak memberatkan. Taiwan dikenal dengan keindahan alamnya yang beragam, mulai dari pegunungan tinggi hingga pantai yang indah. Negara ini memiliki banyak taman nasional dan kawasan alam yang menawarkan pemandangan menakjubkan, seperti Pegunungan Alishan dan Taman Nasional Taroko yang terkenal dengan ngarai dan tebingnya yang spektakuler. Keanekaragaman alam tersebut menjadikan Taiwan tempat yang menarik untuk aktivitas seperti hiking, bersepeda, dan menjelajahi alam terbuka. Selain alamnya, Taiwan juga memiliki destinasi pariwisata kota yang hidup dan modern, seperti Taipei dengan landmark ikoniknya, Taipei 101. Kota-kota lain juga menawarkan berbagai atraksi budaya, kuliner, dan pasar malam yang ramai, memberikan pengalaman wisata yang lengkap bagi pengunjung. Keseimbangan antara keindahan alam dan kehidupan urban membuat Taiwan menjadi tujuan yang menarik bagi wisatawan dari berbagai kalangan. Taiwan juga memiliki perayaan tradisional yang masih dirayakan secara luas dan meriah. Tahun Baru Imlek adalah perayaan terpenting, ditandai dengan kumpul keluarga, doa, dan berbagai kegiatan budaya. Festival Lentera juga menjadi momen besar, di mana ribuan lentera diterbangkan sebagai simbol harapan. Selain itu, ada Festival Perahu Naga dan Festival Pertengahan Musim Gugur, yang masing-masing memiliki makna sejarah dan budaya yang mendalam serta dirayakan dengan makanan khas dan tradisi unik. Perayaan-perayaan ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas masyarakat, tetapi juga menarik perhatian wisatawan. Taiwan berhasil menjaga tradisi lama sambil membukanya untuk dinikmati oleh generasi baru dan pengunjung dari luar. Hal ini menjadikan budaya tradisional di Taiwan sebagai salah satu daya tarik utama yang membedakan negara ini dari destinasi lain di dunia. Ibu kota Taiwan adalah Taipei. Kota ini terletak di bagian utara Pulau Taiwan dan menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, serta budaya. Sebagai kota terbesar di Taiwan, Taipei memainkan peran penting dalam menggerakkan berbagai sektor kehidupan di negara tersebut. Taipei dikenal sebagai kota modern dengan infrastruktur yang maju, transportasi publik yang efisien, dan berbagai fasilitas umum yang lengkap. Kota ini juga menjadi pusat bisnis dan perdagangan, dengan banyak perusahaan besar dan kantor pemerintahan yang berpusat di sana. Selain itu, Taipei juga menjadi tempat tinggal bagi banyak penduduk dan pekerja asing karena kemudahan akses maupun kenyamanan hidup yang ditawarkannya. Jika kamu sebagai wisatawan yang berkunjung di Taiwan, jangan lupa untuk mencicipi berbagai hidangan atau kuliner masakan Taiwan yang terkenal dengan cita rasanya yang khas dan variasinya yang beragam. Masakan Taiwan banyak dipengaruhi oleh tradisi Tionghoa, tetapi juga menggabungkan unsur lokal dan budaya asing.
Makanan seperti mie daging sapi, lurofen, dan xiaolongbao atau pangsit kuah merupakan hidangan populer yang mudah ditemukan. Selain itu, Taiwan juga dikenal dengan camilan jalanannya yang unik dan menggugah selera, seperti stinky tofu, ayam goreng khas Taiwan, dan bubble tea. Pasar malam menjadi bagian penting dari kehidupan kuliner di Taiwan. Hampir setiap kota memiliki pasar malam yang ramai dikunjungi, baik oleh warga lokal maupun wisatawan. Tempat ini bukan hanya pusat makanan, tetapi juga area hiburan dan belanja. Pasar malam terkenal seperti Shilin di Taipei atau Liuhe di Kaohsiung menawarkan berbagai makanan dengan harga terjangkau dan suasana yang hidup hingga larut malam. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Taiwan, berikut ini adalah 15 fakta menarik tentang negara Taiwan. 1. Taiwan merupakan salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Dengan sekitar 659 orang per kilometer persegi, Taiwan termasuk dalam daftar 20 negara terpadat secara global. Kepadatan ini terutama terkonsentrasi di daerah perkotaan seperti Taipei, New Taipei, dan Kaohsiung, di mana aktivitas ekonomi dan sosial terpusat. Kepadatan penduduk yang tinggi di Taiwan memberikan tantangan tersendiri, terutama dalam hal perumahan, transportasi, dan pelayanan publik. Pemerintah Taiwan terus mengelola pertumbuhan kota dan infrastruktur untuk memastikan kenyamanan dan kualitas hidup tetap terjaga. Meskipun luas wilayah Taiwan tidak besar, negara ini mampu memanfaatkan ruang secara efisien melalui tata kota yang terencana dan sistem transportasi yang baik. 2. Saat ini hanya 12 negara yang secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat. Hal ini terjadi karena sebagian besar negara di dunia, termasuk negara-negara besar, memilih untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Kebijakan satu Tiongkok yang ditegaskan oleh Beijing menekan negara lain untuk tidak mengakui Taiwan secara diplomatik jika ingin tetap memiliki hubungan resmi dengan Tiongkok. Akibatnya, Taiwan memiliki ruang yang sangat terbatas dalam hubungan internasional. Meskipun begitu, Taiwan tetap menjalankan pemerintahan sendiri, memiliki konstitusi, militer, dan sistem ekonomi yang terpisah dari Tiongkok. Taiwan juga menjalin hubungan informal dengan banyak negara melalui kantor perwakilan tidak resmi yang berfungsi layaknya kedutaan. 3. Angka kelahiran di Taiwan telah mengalami penurunan yang tajam selama hampir 1 abad terakhir. Pada tahun 1950, tingkat kelahiran mencapai sekitar 48 kelahiran per 1000 penduduk, mencerminkan masa ketika keluarga besar masih umum dan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Seiring berjalannya waktu, angka kelahiran di Taiwan terus menurun hampir setiap tahun. Perubahan gaya hidup, meningkatnya pendidikan perempuan, biaya hidup yang tinggi, serta kecenderungan menunda pernikahan dan memiliki anak menjadi faktor utama yang memengaruhi penurunan ini. Kebijakan keluarga berencana juga turut berkontribusi dalam mengurangi jumlah kelahiran. Saat ini, angka kelahiran di Taiwan berada di sekitar 8 kelahiran per 1000 penduduk. 4. Suku aborigin di Taiwan adalah penduduk asli pulau tersebut yang telah tinggal di sana ribuan tahun sebelum kedatangan kelompok etnis Tionghoa dari daratan. Mereka merupakan bagian dari rumpun Austronesia dan memiliki hubungan linguistik dan budaya dengan masyarakat asli di Filipina, Indonesia, dan kawasan Pasifik. Saat ini, pemerintah Taiwan secara resmi mengakui 16 kelompok suku aborigin. Masing-masing suku memiliki bahasa, adat, dan tradisi yang berbeda, seperti tarian, musik, dan sistem kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. 5. Taiwan dikenal sebagai salah satu negara dengan budaya antrian yang sangat tertib, mirip dengan Jepang. Masyarakat Taiwan terbiasa menunggu giliran dengan sabar dan teratur, baik di halte bus, stasiun MRT, toko, maupun tempat umum lainnya. Antrian dibentuk dengan rapi tanpa saling mendahului, dan hampir tidak pernah terjadi keributan atau dorong-dorongan. 6. Taiwan masuk dalam daftar negara dengan toilet umum terbersih di dunia. Pemerintah setempat serius memperbaiki fasilitas publik dengan program renovasi dan peningkatan kebersihan. Misalnya, pada akhir 2021, dari lebih 47.000 toilet umum yang diaudit,
93% dinilai sangat bersih, membuktikan keberhasilan program tersebut. 7. Pekerja di Taiwan menempati peringkat keempat di dunia dalam hal jumlah jam kerja. Rata-rata pekerja di Taiwan bekerja lebih dari 2.000 jam per tahun, yang berarti mereka menghabiskan waktu yang sangat panjang di tempat kerja dibandingkan dengan negara-negara lain. Kondisi ini mencerminkan budaya kerja yang menuntut dan tekanan tinggi dalam dunia kerja Taiwan, terutama di sektor industri dan teknologi. 8. Taiwan pernah menjadi koloni Jepang selama 50 tahun, yaitu dari tahun 1895 hingga 1945. Pendudukan ini dimulai setelah perjanjian Shimonoseki, ketika dinasti Qing menyerahkan Taiwan kepada Jepang setelah kalah dalam Perang Tiongkok-Jepang. Selama masa penjajahan, Jepang melakukan modernisasi besar-besaran di Taiwan yang meninggalkan dampak jangka panjang pada infrastruktur dan budaya lokal. Pemerintah kolonial Jepang membangun berbagai fasilitas penting seperti jalur kereta api, universitas, rumah sakit, kuil Shinto, dan resor pemandian air panas. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial Taiwan di masa berikutnya. Beberapa bangunan peninggalan Jepang masih digunakan atau dipelihara hingga sekarang, menjadi bagian dari warisan sejarah Taiwan. 9. Taipei 101 adalah gedung pencakar langit yang terletak di ibu kota Taipei. Gedung ini pernah memegang rekor sebagai gedung tertinggi di dunia sejak selesai dibangun pada tahun 2004 hingga tahun 2009. Pada tahun itu, gelar tersebut diambil alih oleh Burj Khalifa di Dubai. Bangunan ini memiliki 101 lantai di atas tanah dan mencapai ketinggian 508,2 meter atau sekitar 1.667 kaki. Selain menjadi ikon arsitektur modern Taiwan, Taipei 101 juga dirancang dengan teknologi tahan gempa dan angin yang menjadikannya salah satu struktur paling stabil di kawasan rawan bencana. 10. Desa Kuching Houtong di Taiwan merupakan sebuah perkampungan bekas tambang batu bara yang telah berubah fungsi menjadi tempat tinggal lebih dari 200 kucing liar. Terletak di distrik Ruifang, kota ini dulunya sangat ramai saat tambang beroperasi, dengan populasi mencapai 6.000 orang. Namun sejak 1990-an, tambang mulai ditutup dan penduduk perlahan meninggalkan desa tersebut. Transformasi desa ini dimulai pada 2008 ketika seorang pecinta kucing lokal bersama relawannya mulai merawat dan mempublikasikan kondisi kucing liar Houtong. Foto-foto mereka viral, menarik perhatian penyayang kucing dari seluruh Taiwan dan mengubah desa yang hampir mati menjadi tujuan wisata populer. Saat ini, populasi kucing lebih banyak dibandingkan manusia, dan desa ini menawarkan suasana unik dengan banyak kafe bertema kucing, toko souvenir, serta jembatan khusus yang dibangun agar kucing bisa menyeberangi rel kereta dengan aman. 11. Taiwan dulunya dikenal dengan industri garamnya yang berkembang pesat, terutama di daerah pesisir seperti Tainan. Produksi garam tradisional menjadi bagian penting dari ekonomi lokal selama berabad-abad, dengan teknik penguapan air laut yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu lokasi penghasil garam terkenal adalah Chigu, yang memiliki lahan-lahan garam luas dan menjadi pusat aktivitas produksi garam di Taiwan. Namun, sejak akhir abad ke-20, industri garam Taiwan mengalami kemunduran drastis. Masuknya garam impor yang jauh lebih murah dari negara lain membuat produksi garam lokal tidak lagi kompetitif. Akibatnya, banyak tambak garam ditinggalkan dan produksi dihentikan. Pemerintah pun secara resmi menutup beberapa fasilitas produksi karena tidak lagi menguntungkan dan sisa-sisa lokasi industri garam beralih fungsi menjadi objek wisata. 12. Festival kembang api di Taiwan biasanya berlangsung bersamaan dengan Festival Lentera yang dirayakan pada hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek. Momen ini menandai berakhirnya perayaan Tahun Baru dan menjadi salah satu festival paling meriah di negara tersebut. Selain kembang api yang menghiasi langit malam, acara ini juga identik dengan pelepasan lentera langit yang menjadi daya tarik utama. Di beberapa desa kecil di kota Taipei Baru, terutama di daerah seperti Pingxi, ribuan lentera dilepaskan ke langit secara berkala sepanjang malam. Setiap lentera biasanya ditulisi harapan atau doa oleh para peserta sebelum diterbangkan. Tradisi ini dipercaya sebagai cara untuk melepaskan doa dan harapan ke langit,
serta simbol keberuntungan dan awal yang baru. 13. Status Taiwan sebagai sebuah negara merupakan isu yang sangat kontroversial dan sering diperdebatkan di kancah internasional. Republik Rakyat Tiongkok menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya yang masih belum bersatu, meskipun Taiwan memiliki pemerintahan sendiri dan menjalankan fungsi sebagai negara merdeka secara de facto. Klaim ini menyebabkan ketegangan politik yang berlangsung selama puluhan tahun. Tiongkok menggunakan berbagai cara untuk menekan Taiwan agar tidak diakui secara internasional sebagai negara yang berdiri sendiri. Salah satu bentuk tekanan adalah mengintimidasi Taiwan agar tidak dapat bergabung atau diakui dalam berbagai organisasi internasional yang biasanya mengakui kedaulatan negara-negara berdaulat. Hal ini membatasi ruang gerak diplomatik Taiwan di tingkat global. 14. Taiwan dianggap sebagai salah satu dari 4 macan Asia bersama dengan Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura. Keempat negara dan wilayah ini mengalami pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang sangat pesat antara tahun 1960-an hingga 1990-an. Proses modernisasi dan pembangunan ini mengubah Taiwan dari negara agraris menjadi pusat manufaktur dan teknologi yang maju. Selama periode tersebut, Taiwan fokus pada pengembangan industri ringan, elektronik, dan ekspor produk-produk manufaktur. Kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, pendidikan, dan inovasi turut mempercepat kemajuan ekonomi. Hasilnya, Taiwan berhasil meningkatkan standar hidup masyarakatnya secara signifikan dan menjadi salah satu ekonomi utama di Asia. 15. Taiwan memainkan peran sentral dalam industri semikonduktor global dengan kontribusi yang sangat signifikan terhadap produksi chip dunia. Negara ini memproduksi sekitar 64% dari total semikonduktor dunia, mencakup berbagai jenis chip yang digunakan dalam berbagai perangkat elektronik. Lebih menonjol lagi, Taiwan memimpin dalam produksi chip canggih, menghasilkan sekitar 90% dari chip logika tercanggih yang digunakan dalam teknologi mutakhir seperti smartphone, kecerdasan buatan, dan perangkat komputasi berperforma tinggi. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Taiwan. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.